siang. Salam jumpa di kelas statistika program studi akuntansi dengan saya Kristiana Dananti sebagai dosen pengampu. Pada kesempatan kali ini, saya akan sampaikan untuk rencana pembelajaran semester mata kuliah statistika. Mata kuliah statistika ditawarkan untuk mahasiswa semester 4 program studi akuntansi dengan bobot 3 SKS. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan, melakukan dan menggunakan dengan tepat metode statistik untuk menganalisis dan data empiris dalam pengambilan keputusan di bidang ekonomi. Deskripsi mata kuliah statistika. Mata kuliah ini akan memberikan pengenalan kepada mahasiswa mengenai konsep dasar, ruang lingkup, dan metode statistika untuk menganalisis data empiris dalam pengambilan keputusan di bidang ekonomi. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang mengandung muatan materi yang memberikan mahasiswa kemampuan untuk menjelaskan pengertian, ruang lingkup, peran, dan fungsi statistika dalam kegiatan penelitian ilmiah. Mata kuliah ini mempelajari statistika secara mendasar, meliputi tinjauan umum tentang statistika, statistika deskriptif, dalam hal ini adalah penyajian data, ukuran pemusatan data, dan penyebaran data. Selanjutnya, konsep probabilitas, distribusi probabilitas yang meliputi distribusi binomial, distribusi Poisson, dan distribusi normal. Selanjutnya adalah sampling dan distribusi sampling. Di dalam mata kuliah ini juga akan membahas statistika inferensia untuk pendugaan parameter, pengujian hipotesis, dan statistika non-parametrika. Selanjutnya ada bahasan regresi linier dan korelasi sederhana, analisis data berkala, dan angka indeks. Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa dapat menjelaskan serta dapat menerapkan statistika deskriptif dan statistika inferensia dalam mendukung analisis data, dapat melakukan interpretasi hasil analisis dan dengan tepat dan benar. Kompetensi dasar yang diharapkan dalam mata kuliah ini, mahasiswa dapat menjelaskan konsep dasar statistika, kemudian melakukan penyajian data dan mendeskripsikan data dalam ukuran pemusatan dan penyebaran data, menjelaskan konsep dan menggunakan probabilitas, distribusi probabilitas dalam pengambilan keputusan. Kemudian mampu menjelaskan teknik-teknik sampling dan membangun distribusi sampling, yang terakhir melakukan inferensi data menggunakan pendugaan parameter, pengujian hipotesis, dan statistika non-parametrik untuk analisis dalam penelitian. Mahasiswa pada kesempatan kali ini tentu kita mesti melakukan perkenalan dulu. Mengapa kita perlu belajar statistika? Dari deskripsi mata kuliah di dalam rencana pembelajaran mata kuliah yang sudah saya sampaikan tadi, mengapa kita perlu belajar statistika? Karena di dalam kehidupan sehari-hari kita selalu berhubungan dengan keputusan yang diambil. Keputusan membutuhkan informasi dan informasi membutuhkan data. Di dalam statistika selalu berkaitan dengan data. Statistika itu sendiri merupakan ilmu, sedangkan statistik itu merupakan satu ukuran yang dihasilkan dari tindakan mengukur ataupun menghitung. Siapa yang menggunakan statistika atau statistik data? Semua orang menggunakan, tetapi tentu yang paling utama adalah pihak-pihak yang berkepentingan di dalam pengambilan keputusan, seperti
Kalau saudara bekerja di bidang marketing, saudara akan menentukan berapa target penjualan yang harus dibuat berdasarkan data statistik yang dikumpulkan pada masa lalu. Kemudian juga seperti pemerintah yang akan membuat kebijakan secara umum untuk masyarakat secara sosial membutuhkan data untuk membuat keputusan yang baik. Nah, ini pentingnya statistika. Kemudian kalau sejarah statistika itu sendiri, sebenarnya statistika itu merupakan ilmu yang sudah sangat lama, sudah dimulai dari pada budaya Mesir, budaya Romawi, budaya Babilonia yang pada waktu itu masih menggunakan statistika untuk kepentingan pemerintah untuk menghitung kekayaan yang dimiliki oleh kerajaan dan sebagainya. Tetapi di dalam perkembangan selanjutnya, statistika itu menjadi sebuah ilmu yang umum yang digunakan oleh semua bidang. Tidak hanya di bidang ekonomi, tidak hanya di bidang pertanian, tetapi di semua bidang itu membutuhkan statistika untuk membuat analisis. Nah, ruang lingkup statistika tadi sudah saya sampaikan di dalam deskripsi mata kuliah. Ruang lingkup statistika itu berdasarkan orientasi pembahasan nanti dibedakan menjadi statistika teori dan statistika terapan. Kemudian untuk tahapan dan tujuan digunakan untuk pengambilan keputusan berdasarkan distribusi yang digunakan, bisa menggunakan distribusi normal dan distribusi tidak normal. Berdasarkan jumlah variabel bisa variabel tunggal atau satu sampel, kemudian bisa variabel yang lebih dari satu. Selanjutnya fungsi ke statistika dalam penelitian yang pasti untuk menghitung jumlah anggota sampel, menguji validitas dan reliabilitas instrumen dalam penelitian, menyajikan data, menguji hipotesis, serta mengkomunikasikan data menjadi sebuah informasi. Untuk metode statistika sendiri dibedakan menjadi statistika deskriptif dan inferensi. Nah, itu gambaran secara umum untuk mata kuliah statistika ini. Nanti kita akan bersama-sama belajar selama 1 semester sebanyak 16 kali pertemuan untuk membahas materi satu persatu. Sahabat mahasiswa, ini bahan kajian yang akan kita pelajari selama 1 semester. Pertemuan pertama adalah pembahasan saat ini mengenal selayang pandang tentang statistika. Kemudian nanti ada pertemuan pemaparan materi pertama adalah penyajian data. Pemaparan kedua adalah ukuran pemusatan data. Pemaparan ketiga ukuran penyebaran data. Pemaparan keempat konsep dasar probabilitas. Pemaparan kelima distribusi probabilitas. Kemudian untuk pemaparan ke-6 dan 7 ini kita akan membahas deret berkala dan peramalan distribusi sampling secara utuh. Selanjutnya nanti ada tes tengah semester di pertemuan ke-8. Pertemuan ke-9 kita belajar pendugaan parameter. Pertemuan 10 dan 11 kita belajar uji hipotesis. Pertemuan 12 belajar statistika non-parametrika. Pertemuan 13 melakukan analisis regresi dan korelasi. Pertemuan 14 kita belajar analisis data berkala, dan pertemuan 15 kita akan belajar angka indeks. Ini bahan kajian yang akan kita pelajari selama 1 semester, diakhiri dengan ujian akhir semester pada pertemuan ke-16. Adapun referensi yang akan kita gunakan seperti ini. Saudara bisa lihat ada buku-buku yang menjadi referensi untuk kita belajar. Statistika merupakan ilmu yang universal dan cukup lama, sehingga buku-buku yang masih edisi lama pun masih kita bisa gunakan. Tetapi karena perkembangan ilmu itu senantiasa cepat untuk kasus-kasus, untuk metode,
Dan untuk pembahasan soal-soal, ada baiknya saudara untuk mencari referensi yang lebih up to date lagi. Ada buku dari cetakan ataupun saudara bisa cari dari e-book. Nah, ini contoh buku yang kita akan gunakan. Selanjutnya, untuk perkuliahan statistika ini kita perlu membuat kesepakatan untuk hak, tugas, dan nilai yang mesti saudara dapatkan. Untuk hak dan kewajiban, hak saudara sebagai mahasiswa dan tentu saya sebagai pengampu mata kuliah ini adalah saudara mendapatkan materi mata kuliah statistika sesuai dengan RPS. Kita punya hak untuk berdiskusi tentang materi mata kuliah statistika dalam forum yang disediakan kampus. Bisa menggunakan LMS yang sudah disediakan maupun menggunakan forum seperti Google Classroom ataupun dengan Zoom meeting. Kemudian mendapatkan nilai akhir semester sesuai dengan komponen dan bobot penilaian. Selanjutnya untuk kewajiban, baik dosen maupun mahasiswa bersikap dan berbahasa sopan di dalam proses pembelajaran, mengikuti perkuliahan sesuai dengan peraturan, dan saudara mengumpulkan tugas tepat waktu. Komponen dan bobot penilaian untuk mata kuliah statistika, untuk UTS bobotnya 30%, untuk UAS 30%, untuk tugas 25%, dan keaktifan 15%. Saudara bisa mengira-ira dari sekarang mentargetkan berapa nilai yang akan saudara raih berdasarkan bobot penilaian dari komponen penilaian ini. Nah, untuk bagian 4 saat ini saya akan jelaskan, tadi di deskripsi sudah saya singgung sedikit bahwa statistika dan statistik itu merupakan sesuatu yang berbeda. Kalau statistika itu adalah ilmunya yang berasal dari kata bahasa Latin itu status, dalam bahasa Inggris state, artinya kesatuan politik berkaitan dengan suatu negara. Ini ada di buku Ating Sumantri dan Sambas Ali 2006. Statistika dahulu lebih berfungsi untuk melayani keperluan administrasi negara atau mencatat kekayaan negara. Kegiatan di masa lampau dilakukan dengan cara sensus yang banyak digunakan di Mesir, Babilonia, dan Roma. Sekarang, statistika menjadi disiplin ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, penarikan kesimpulan sampai pada pembuatan kesimpulan. Sedangkan statistik, menurut Budiono dan Iwayan Koster tahun 2008, statistik dalam pengertian yang paling sederhana adalah data. Dalam pengertian yang lebih luas, berarti kumpulan data dalam bentuk angka maupun bukan angka yang disusun dalam bentuk tabel atau daftar dan atau diagram yang menggambarkan suatu masalah tertentu. Biasanya data disertai dengan keterangan yang berkaitan dengan peristiwa atau keadaan tertentu. Kata statistik juga menyatakan ukuran atau karakteristik pada sampel seperti nilai rata-rata, standar deviasi, variasi, dan konsistensi korelasi. Sedangkan statistika, menurut Budiono dan Iwayan Koster, berkaitan dengan pengetahuan yang berkaitan dengan metode, teknik, atau cara pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, dan menganalisis data serta menarik kesimpulan. Jadi, secara sederhana, statistik itu hasil pengukuran dari metode yang dilakukan di dalam pengetahuan yang disebut dengan statistika. Jenis statistika menurut Dirk Gibson, Siagian, dan Sugiyarta dalam Ating Sumantri dan juga di buku Iwayan Koster, statistika biasanya dipelajari dari sudut teori dan metode. Berdasarkan landasan teori dipelajari dalam teori statistika, sedangkan prosedur sistematis dan penggunaan statistika disebut dengan metode statistika.
Lah, metode statistika itu sendiri dibedakan menjadi metode statistika deskriptif dan metode statistik inferensia. Untuk statistik deskriptif itu membahas cara pengumpulan data, penyederhanaan angka, pengamatan yang diperoleh serta melakukan pengukuran pemusatan dan penyebaran data untuk memperoleh informasi yang lebih menarik, berguna dan mudah dipahami. Termasuk di dalam statistika deskriptif adalah mendapatkan ukuran pemusatan data berupa rata-rata, median, dan modus. Ukuran penyebaran data meliputi range, simpangan rata-rata, varian, dan simpangan baku. Selain ukuran pemusatan data dan penyebaran data, di dalam statistik deskriptif membahas juga ukuran letak kuartil, desil, dan persentil. Satu persatu saya akan bahas. Kemudian untuk statistika inferensia ini membahas mengenai cara menganalisis data serta mengambil kesimpulan berkaitan dengan estimasi parameter dan pengujian hipotesis. Metode statistika inferensi berkaitan dengan analisis sebagian data sampai dengan peramalan dan penarikan kesimpulan mengenai seluruh data, sehingga juga disebut sebagai metode statistik induktif. Jadi melakukan kesimpulan berdasarkan fakta yang didasarkan pada sebagian pengamatan. Statistika inferensia dibagi menjadi statistika parametrik dan statistika non-parametrik. Untuk yang parametrik ini mensyaratkan beberapa pertimbangan, yaitu mempertimbangkan nilai dari satu atau lebih parameter populasi. Biasanya dihubungkan dengan data kuantitatif minimal berskala interval. Apa itu skala interval? Nanti akan saya bahas satu persatu. Kemudian mensyaratkan bentuk data berdistribusi normal, sehingga penting sekali kita melakukan pengujian distribusi data untuk memastikan distribusinya berdistribusi normal atau tidak. Untuk data yang memiliki distribusi normal, kita akan bisa menganalisis dengan metode-metode statistika parametrik. Tetapi untuk yang tidak berdistribusi normal, kita akan menggunakan yang statistik non-parametrik. Contoh untuk uji parametrik ya adalah uji T1 dan 2 sampel, kemudian analisis ragam atau ANOVA, uji korelasi Pearson, uji regresi berganda. Untuk yang non-parametrik, ini merupakan bagian statistika inferensia yang tidak memperhatikan nilai satu atau lebih parameter populasi. Digunakan untuk menganalisis data yang berdistribusi tidak dapat didistribusikan normal. Ini tadi yang sudah saya bahas. Hasilnya diperoleh dari pengujian normalitas distribusi data. Data yang digunakan berskala ukur, nominal atau ordinal, biasanya berupa data kualitatif yang dikuantitatifkan. Contoh analisisnya adalah C kuadrat, koefisien korelasi Spearman-Rank, koefisien korelasi Kendall, uji tanda, uji Wilcoxon, uji Mann-Whitney U-test, uji Kruskal-Walsh, uji Friedman, dan uji Kolmogorov-Smirnov. Nanti satu persatu kita akan belajar. Selanjutnya adalah fungsi statistika sebagai alat bantu untuk mengumpulkan, mengolah, menyajikan, menganalisis, dan menyimpulkan hasil dalam suatu kegiatan tertentu. Nah, ini berperan sebagai alat bantu, itu berguna untuk meningkatkan efisiensi dengan cara membatasi dan memastikan cara kerja dan cara pikir. Untuk menganalisis suatu masalah, kita perlu membatasi dulu. Permasalahan itu akan dilihat dari sudut pandang apa, berapa luas ruang lingkupnya, berapa pengamatan yang akan diamati. Nah, statistika membantu untuk berpikir secara demikian. Kemudian meringkas hasil penelitian dalam bentuk yang sederhana dan mudah dipahami. Ini nanti kita akan belajar di dalam penyajian data. Kita akan menyajikan data supaya lebih informatif dan bermakna. Yang ketiga, berguna untuk memberikan dasar, melakukan interpretasi dan menarik kesimpulan penelitian yang tepat. Yang keempat, memberikan gambaran eksak mengenai suatu peramalan untuk waktu yang akan datang. Peramalan yang baik didasarkan pada data yang tepat, yang sesuai dengan
kebutuhan. Bukan banyaknya data, tetapi ketepatan data yang lebih penting. Kemudian memberikan dasar untuk menyusun peramalan suatu akan terjadi pada keadaan yang sudah diketahui atau telah diukur, berdasarkan keadaan-keadaan yang sudah diketahui atau telah diukur. Sebagai alat bantu, statistika berguna untuk mendapatkan analisis faktor kausal dan perbedaan sejumlah faktor yang kompleks dan rumit. Ciri khas statistika menurut Ana Sugiono dan Ating Sumantri, dan dalam Ating Sumantri dan Sambas Ali, statistika memiliki ciri bekerja dengan angka. Jika data merupakan data kualitatif, maka diubah atau dikonversi menjadi data kuantitatif. Bersifat objektif, artinya bekerja menurut objek, sehingga kesimpulan dan ramalan semata-mata berdasarkan pada data angka yang dihadapi dan diolah, bukan berdasarkan subjektivitas. Bersifat universal, digunakan dalam segala bidang. Kemudian di dalam mempelajari statistika dalam yang kaitannya dengan suatu penelitian, kita perlu memahami apa yang disebut dengan variabel dan data itu sendiri. Variabel adalah karakteristik yang akan diobservasi dari satuan pengamatan. Variabel adalah karakteristik yang dapat diklasifikasikan ke dalam sekurang-kurangnya dua klasifikasi yang berbeda. Variabel diklasifikasikan ke dalam dalam variabel kualitatif dan variabel kuantitatif. Kemudian yang termasuk variabel kualitatif adalah variabel nominal dan variabel ordinal. Yang termasuk variabel kuantitatif adalah variabel diskrit yang biasanya diperoleh dari hasil pengukuran dan variabel kontinu dari hasil pencacahan. Sebagai contoh data dan variabel, misalnya kita akan mengamati penjualan suatu produk yang dijual oleh suatu toko serbada. Nah, sebagai variabelnya kita bisa menetapkan jumlah penjualan dalam satu periode. Datanya berupa angka penjualan dalam satuan tertentu, misalnya apakah unit, apakah dalam bentuk mata uang, itu datanya. Nah, penjualan ini bisa dihitung berdasarkan periode waktu tertentu yang ditetapkan untuk diamati. Nah, untuk data penjualan, misalnya kita menetapkan dalam unit, berarti nanti menunjukkan jumlah barang atau produk yang dijual dalam satu periode yang ditetapkan tadi. Ini merupakan sebuah data yang diperoleh dari variabel kuantitatif. Nah, untuk produk yang disebutkan dalam bentuk unit yang utuh, berarti nanti variabelnya berupa variabel diskrit, jadi tidak berupa pecahan. Misalnya barangnya itu berupa ambil contoh HP itu ya, kan tidak mungkin perusahaan menjual setengah HP, paling sedikit satu buah HP. Nah, itu contoh variabel kuantitatif yang diperoleh dari hasil pencacahan. Selanjutnya, variabel dan data menurut Suharsini dan Arikonto dikutip dalam Ating Sumantri dan Sambas Ali adalah segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi. Sesuai dengan jenis variabel, data mempunyai jenis sebanyak variabelnya. Nah, pengumpulan data ini merupakan bagian awal dari kegiatan di bidang statistika. Prinsipnya, pengumpulan data itu harus lengkap, tepat, dan benar. Cara pengumpulan bisa dengan sensus, berarti itu mengamati seluruh objek yang diteliti, dan bisa dengan cara sampling. Cara sampling ini mengambil sebagian atau yang disebut dengan sampel.
Teknik pengumpulan data bisa dilakukan dengan observasi, wawancara, angket, dan pemeriksaan dokumentasi. Untuk observasi berarti peneliti melakukan pengamatan terhadap objek yang diteliti. Wawancara melakukan tanya jawab atau mencari sumber informasi dari narasumber. Dengan angket ini bisa menyusun daftar pertanyaan yang akan dijawab oleh responden. Untuk pemeriksaan dokumentasi bisa dilakukan dengan data yang diterbitkan oleh pihak lain atau yang disebut dengan data sekunder. Ini teknik-teknik di dalam pengumpulan data. Selanjutnya tingkat pengukuran data perlu kita pahami karena sebelum dilakukan observasi terhadap variabel yang diukur perlu ditetapkan tingkat skala pengukurannya. Karena tingkat pengukuran akan mempengaruhi metode statistik yang akan digunakan dan memberi dampak pada kualitas informasinya. Tingkat pengukuran yang dihasilkan untuk mengukur objek amatan dibedakan menjadi nominal, ordinal, interval, dan rasio. Tingkat pengukuran nominal ini biasanya paling sederhana, menunjukkan karakteristik suatu objek. Hanya bisa dibedakan, tidak bisa diperlakukan secara matematika. Contoh pengukuran terhadap objek amatan yang menghasilkan data nominal itu misalnya variabel gender itu datanya hanya bisa dibedakan pria dan wanita. Kemudian jumlah membedakan untuk pengamatan terhadap mahasiswa, misalnya mahasiswa semester 1, semester 2, semester 4, semester 6 itu. Jadi hanya bisa dibedakan. Untuk ordinal ini bersifat data yang diurutkan, biasanya berupa ranking. Ranking ini memiliki berupa angka tetapi tidak memiliki jarak antar data itu yang sama. Misalnya data di ranking yang memiliki katakanlah nilai juara 1 itu nilainya 4, juara 2-nya nilainya 3, juara 3 belum tentu nilainya 3, tetapi bisa juga 2,9, jaraknya belum tentu 1, tetapi jaraknya bisa kurang dari 1. Misalnya tadi nilainya 2,9. Juara 4-nya misalnya nilainya 2. Nah, ini ada perbedaan selisih. Tapi di ranking ada juara 1, ranking pertama, ranking kedua, ranking ketiga, dan ranking keempat, dan seterusnya. Kemudian untuk data interval itu biasanya dilakukan yang diperoleh dari pengukuran data kualitatif yang dikuantitatifkan menggunakan sebuah skala. Misalnya ada menggunakan skala Likert, itu kan memberikan tanggapan terhadap sikap responden terhadap masalah tertentu. Misalnya sangat setuju itu diberi nilai 5, kemudian setuju diberi nilai 4, netral 3, tidak setuju 2, sangat tidak setuju misalnya nilainya 1. Nah, jarak data interval ini relatif sama, menunjukkan sikap. Kemudian untuk data rasio, ini data berupa angka yang bisa diperlakukan secara matematika, bisa ditambah, bisa dikurang, bisa dibuat rata-rata, bisa dikalikan. Sebagai contoh tadi biaya data tentang penjualan dalam unit, misalnya dalam 1 bulan itu terjual 1.000 unit, dalam bulan kedua terjual 2.000 unit, berarti rata-rata dalam 2 bulan adalah 1 ditambah 2.000, berarti ada 3.000 dibagi 2 bulan, rata-rata 1 bulan 1.500. Nah, ini bisa diperlakukan cara matematika. Nah, itu tingkat pengukuran data. Kemudian skala pengukuran data tadi sudah saya bahas dengan menggunakan skala Likert, skala Goodman, dan skala Thurston. Nih, teman-teman mahasiswa
Ini gambaran secara menyeluruh untuk mata kuliah statistika. Jadi banyak orang kadang-kadang merasa takut, belajar statistika itu susah karena selalu berurusan dengan angka. Tidak juga, karena statistika itu sangat menyenangkan kalau kita sudah belajar. Kita sudah terjun dan kita sudah menggeluti satu angka-angka yang kita amati. Nah, untuk meningkatkan motivasi kita belajar tentang statistika, kalau tidak kenal maka kan tidak sayang. Oleh karena itu kita perlu mengenali dulu hal-hal yang berkaitan dengan statistika. Saudara saya tugaskan untuk membuat penjelasan seperlunya apa yang dimaksud dengan statistika, statistik deskriptif, statistika inferensia, data kualitatif, data kuantitatif, data diskrit, dan data kontinu. Meskipun tadi sudah saya jelaskan, ada baiknya saudara mencari informasi bisa dari internet, bisa dari baca buku, bisa tanya kepada narasumber dengan cara wawancara, silakan. Nah, itu sebagai tugas untuk perkenalan kita pada kesempatan kali ini. Saya akhiri pertemuan kali ini. Selamat menikmati perkuliahan statistika untuk selanjutnya. Terima kasih.